dan baru. Calon mempelai dari Joko dan Mavi yang saat ini akan menerima pemberkatan pernikahan oleh Pendeta Obaja Tanto Setiawan. Kita bersyukur Tuhan yang merancangkan segala sesuatu dalam kehidupan kita, mempertemukan Joko Teguh Wiono atau Teguh, putra dari Bapak Poniman dan Ibu Wiji Lestari, dipertemukan dengan Tirsa Maifira Evelyn Warayuda, putri dari Bapak Junet Warno Widodo dan Ibu Hesti Rahayu, yang pada hari ini Sabtu 29 November 2025 akan menerima pemberkatan pernikahan di Gereja Keluarga Allah. Kita akan menantikan mempelai wanita memasuki ruangan Betel bersama dengan Papa terkasih. Goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me to the fire. In darkness night, you are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. I have seen in the goodness of God. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita sambut Tirsa Maifira Evelyn Warayuda bersama dengan Papa terkasih Bapak Junet Warno Widodo menuju altar pemberkatan pernikahan yang kudus, penuh dengan sukacita, anugerah dan kebahagiaan dari Tuhan. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Dinyatakan di dalam hati kami Tuhan, kebaikan-Mu dinyatakan pada setiap kami. Saat ini juga kami melihat kebaikan-Mu dinyatakan atas mempelai berdua. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau yang mempertemukan mereka, Engkau yang menjodohkan mereka. Dan saat ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang meneguhkan,
memberkati pernikahan mereka sehingga menjadi pernikahan yang dikuduskan, pernikahan yang diurapi dan pernikahan yang bahagia. Tuhan, urapi hamba-Mu untuk memimpin peneguhan pemberkatan nikah yang kudus ini, dan Kau sendiri yang terus pakai hamba-Mu, dan Kau yang memberkati seluruh acara ini sehingga semua berjalan dengan indah, baik karena Tuhan sendiri yang berkarya, berbicara melalui hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, pesan bagi setiap kami semuanya, khususnya untuk mempelai berdua. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami panjatkan doa dan kami serahkan sepenuhnya dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, silakan duduk saudara semuanya. Selamat pada mempelai berdua. Demikian juga kepada orang tua, kedua orang tua ya atas pernikahan ini, saudara. Ya, sebelum kita lakukan peneguhan pemberkatan nikah, kita akan dengar firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu memberikan petunjuk untuk mempelai berdua dalam membangun satu rumah tangga, supaya rumah tangganya menjadi kokoh, menjadi bahagia dan berhasil di dalam Tuhan. Tapi juga penting untuk setiap kita semua. Firman Tuhan senantiasa untuk semua orang. Lah, sore ini sudah menjelang ya Desember, besok tanggal Senin sudah Desember. Saya rasa Tuhan gerakkan merenungkan ya firman Tuhan, pemberkatan nikah, tapi juga ada kaitannya dengan ya khotbah-khotbah Natal, saudara. Saya akan bacakan Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Demikian bunyinya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Tuhan utus malaikatnya kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Menjumpai seorang perawan artinya belum melakukan hubungan suami istri, saudara. Ya, namanya perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Hai, engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Jadi malaikat berkata, engkau wanita yang dikaruniai. Artinya mendapat karunia. Karunia itu bukan karena usahanya, itu pemberian cuma-cuma daripada Tuhan. Itu anugerah saja. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Ya, dikatakan akan mengandung, melahirkan seorang putra, ya, yaitu disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan padanya tahta Daud bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Maria heran lalu tanya, apa bisa? Bagaimana terjadi? Aku kan belum bersuami. Jawab malaikat itu padanya, Roh Kudus, Roh Allah akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya. Dan sesungguhnya Elisabeth anakmu itu pun, ya, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada ya hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, dikatakan juga ya sanaknya gitu saudara. Jadi seperti kalau di sini tantenya gitu saudara, juga sedang mengandung pada masa tuanya saudara. Itu untuk meneguhkan dia, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini adalah kabar saat Maria didatangi malaikat Tuhan
diberi kabar gembira. Dia akan mengandung, dia akan melahirkan seorang putra, dia akan melahirkan Mesias atau disebut anak Allah. Saudara, sekalipun dia masih perawan dikatakan, sampai Maria itu heran bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Tapi diteguhkan ya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi manusia enggak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kenapa? Ya, Roh Allah akan turun atas Maria dan dia akan mengandung karena ya Allah sendiri yang melakukannya. Saudara, dari kisah ini kita akan belajar perenungan firman Tuhan yang bertemanya berserah total. Saya ulangi sekali lagi, temanya yang harus kita tangkap berserah total. Artinya berani serahkan dalam tangan Tuhan karena percaya, bukan karena putus asa. Maria berserah total, saudara. Ya, jadi yang pertama yang kita bisa pelajari, Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup dan pernikahan kita semua. Pada zaman itu kepada Maria, ya Maria dapat kasih karunia, dapat anugerah, dapat kemurahan Allah. Saudara, saya percaya bukan hanya Maria zaman dulu, tapi sampai sekarang kita tahu seperti tadi lagu yang dinyanyikan sebelum pemberkatan, ya goodness of God, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan senantiasa rencanakan yang baik, Tuhan senantiasa sediakan yang baik, Tuhan senantiasa lakukan yang baik. Karena Allah kita adalah Allah yang baik. Allah merencanakan sesuatu yang baik bagi Maria. Tapi Allah juga, saya percaya, merencanakan sesuatu yang baik bagi mempelai berdua. Dalam pernikahannya, dalam rumah tangga baru yang akan dibangunnya. Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan punya rencana baik bagi saya. Tuhan punya rencana baik kepada dua orang tua mempelai dan untuk kita semua, saudara. Jadi kita harus mengerti Allah kita Allah yang baik, yang senantiasa merencanakan yang baik, yang senantiasa menyediakan sesuatu yang baik. Hanya kadang-kadang kita belum mengerti, kadang-kadang belum tahu, belum melihat sesuatu. Tapi yang pertama, kita semua khususnya mempelai berdua harus ngerti. Tuhan itu merencanakan yang baik dalam pernikahanmu. Merencanakan yang baik untuk keluargamu nanti. Yang kedua, saudara, bahkan lebih dari yang bisa kita rencanakan atau harapkan atau bayangkan. Maria tadi, saudara, ya dikatakan dapat kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Dia masih perawan, tapi dia akan mengandung, dia akan melahirkan seorang putra. Bahkan dikatakan nanti ya anak itu akan disebut anak Allah, akan menjadi penyelamat bagi manusia di dunia ini, saudara. Bagi Maria, saya percaya 100% nggak mungkin dia sudah mengharapkan nanti bisa punya anak yang luar biasa sekali, disebut anak Allah. Nanti anaknya akan selamatkan dunia, selamatkan manusia. Saya percaya nggak pernah ada pengharapan, bayangan seperti ini, saudara. Tapi ternyata Tuhan menyediakan dia, merencanakan dia, berikan kasih karunia lebih daripada yang bisa dipikirkan. Lebih daripada yang bisa dibayangkan. Lebih yang bisa diharapkan dari dia, melampaui, saudara. Saya percaya itu yang ada senantiasa dalam kehidupan kita, saudara. Dalam kehidupan mempelai berdua, bahkan Tuhan sudah memikirkan, Tuhan sudah menyediakan rancangan yang lebih daripada yang diharapkan. Untuk pernikahan kalian nanti, mengharapkan apa rumah tangga kalian? Mengharapkan apa kira-kira? Tapi percaya Tuhan punya rencana lebih daripada yang bisa diharapkan. Sampai ya kadang-kadang tanya, mana mungkin seperti itu, saudara. Tuhan punya rencana bagi setiap kita sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Dia sendiri Allah saja mau dilahirkan jadi manusia kok. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan kita manusia. Bahkan akhirnya setelah itu dia serahkan dirinya, terima, gantikan kita, terima hukuman di atas kayu salib, saudara. Gantikan kita terima hukuman, terima kutuk, terima semua. Diterima semua tanpa mengeluh sampai mati semuanya, saudara. Setelah itu baru bangkit kembali, saudara. Jadi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Saya ajak mempelai berdua bisa tangkap
melampaui yang kalian rencanakan. Saya juga mengalami sama seperti itu, saudara. Dalam hidup saya enggak pernah bayangkan nanti setelah besar jadi pendeta, itu enggak pernah, saudara. Karena dulu keluarga saya itu enggak kena ya sama Tuhan, jauh gitu, saudara. Ya, jadi enggak pernah sejak kecil, sejak remaja, sejak pemuda enggak pernah lingkungan saya adalah pedagang, pengusaha gitu, saudara. Enggak pernah terbayangkan jadi pendeta yang mimpin gereja seperti ini, enggak pernah terbayangkan. Tapi sekali lagi saya mengalami Tuhan punya rencana jauh daripada yang bisa saya bayangkan. Jauh daripada yang bisa saya harapkan, saudara. Itulah Tuhan, saudara. Iya, mempunyai rencana yang luar biasa dalam kehidupan Maria, dalam kehidupan saya, dan saya juga percaya dalam kehidupan mempelai berdua. Dalam kehidupan kita semua. Sebetulnya kalau saudara bisa bayangkan, bisa ngerti hatinya Tuhan. Tuhan itu punya rencana yang luar biasa sekali melampaui yang kita harapkan. Ya, namun yang berikutnya saudara, jangan dikira rencana Tuhan, janji Tuhan itu mulus tanpa ada tantangan. Dalam hidup selalu ada tantangan. Untuk mencapai rencana Tuhan, untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan, ternyata harus mengalami tantangan, pergumulan ini dan itu, saudara. Ya, ada tantangan, saudara. Ya, yang harus dihadapi oleh mereka, saudara. Ya, kalau tadi ya untuk Maria sampai berkata, saudara, bagaimana itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Tantangannya apa, saudara? Yang pertama, saudara, tantangannya tanda tanya. Benar enggak itu bisa terjadi? Apa bisa terjadi? Aku belum menikah kok mengandung. Apalagi melahirkan anak Allah. Apa bisa? Kadang-kadang hidup kita belum tentu percaya. Belum tentu bisa ya mengerti. Masa bisa? Dulu saya belum jadi pendeta. Masih muda kalau lalu dikasih tahu sama orang. Nanti kau jadi pendeta. Enggak mungkin. Enggak mungkin bisa terjadi. Karena saya enggak punya latar belakang pendidikan pendeta. Lingkungan saya enggak ada yang jadi pendeta. Seringkali gitu, saudara. Tantangan pertama, bisakah kita percaya, saudara? Kadang-kadang sulit dipercaya. Sahabat Maria berkata, loh mana bisa, aku belum ya bersuami, aku masih perawan, aku belum melakukan hubungan suami kok hamil. Ya, jadi kadang-kadang tantangan pertama adalah ya sulit untuk bisa percaya. Saya ajak setiap mempelai berdua berani percaya. Tuhan punya rencana lebih daripada yang kamu harapkan. Karena saudara, kita berkata ya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita mengharapkan janji Tuhan, rencana Tuhan terjadi dalam rumah tanggamu, enggak punya iman akan jadi sulit. Berani percaya, maka Tuhan selalu berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Jadilah sesuai dengan yang engkau percaya. Jadi Maria harus belajar berani percaya. Saudara, tantangan yang pertama, ya apakah bisa terjadi? Apalagi melahirkan Mesias, kan gak mungkin gitu, saudara. Lalu tantangan yang kedua, kalau saudara bisa bayangkan saat itu, Yusuf apa mau terima? Yusuf apa bisa terima? Kalau orang pacaran gitu, saudara, ada pacaran ya saudara, belum melakukan hubungan seks gitu ya saudara. Tiba-tiba yang wanita berkata, ini saudara bayangkan ya, mereka saat itu sedang tunangan. Sudah tunangan tapi belum melakukan hubungan suami istri. Tiba-tiba yang wanita berkata, Sob, aku meteng gitu saudara. Bagi Yusuf sulit sekali bisa mengerti. Gimana? Kita kan baru tunangan, kita kan tidak melakukan hubungan seks. Kita akan tidak melakukan hubungan suami istri. Itu tantangan yang harus dihadapi oleh Maria. Apakah Yusuf mau percaya? Apakah Yusuf bisa mengerti? Apakah Yusuf bisa menerima apa yang aku jelaskan? Kadang-kadang dalam hidup kita akan mengalami banyak. Juga salah satunya, apakah orang lain bisa mengerti
dan macam-macam, saudara. Ya, bagaimana kalau nanti Yusuf bilang putus saja, akan kehilangan calon suami yang dia cintai. Itu tantangan, itu pergumulan yang harus dihadapi. Tambah lagi zaman dulu, zaman Maria Yusuf ini, saudara, kalau ada perempuan hamil, nggak ada suaminya, saudara, nggak ada yang ngakui suaminya gitu, saudara, dia dianggap berzina, hukumnya dirajam, dilempar batu sampai mati. Itu tantangan yang lebih ngeri lagi, saudara. Iya, bisa kehilangan ya calon suami yang dia cintai, bahkan bisa kehilangan nyawanya. Bahaya sekali. Bisa kehilangan nyawanya, bisa dirajam sampai mati. Itu tantangan, saudara. Sampai sekali lagi juga sama, Maria berkata, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Apa aku bisa ngalaminya? Aku bisa melaluinya. Sekali lagi, saudara, tetap ada tantangan. Jangan berharap hidup tanpa tantangan. Jangan berharap rencana sesuatu, cita-cita tanpa tantangan. Tetap saja ada, saudara. Abraham ya adalah orang yang sangat dikasih Tuhan, direncanakan Tuhan jadi bapak banyak bangsa. Oh, jadi berkat bagi bangsa-bangsa, tapi punya tantangan. Istrinya mandul, saudara, sampai tua masih belum bisa ya melahirkan anak. Ada tantangan, saudara. Ya banyak sekali juga Elizabeth, kalau kisah Nata selain ya Maria Yusuf, Elizabeth sama seperti Abraham dan Sarah. Dia cinta Tuhan, dia melayani Tuhan, ya dia percaya Tuhan punya rencana luar biasa. Tapi Elizabeth mandul, ada tantangan yang harus dihadapi. Kalau saudara perhatikan, Yusuf dapat mimpi dari Tuhan. Diangkat menjadi penguasa, ya, lebih dari orang tua, kakaknya. Tapi prosesnya untuk mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Tantangan, diiri saudaranya, dijual jadi budak, saudara. Ya terus difitnah, masuk penjara, macam-macam, saudara. Melalui tantangan, saudara. Ya, sekali lagi juga sama, Maria mengalami tantangan. Maka kalau ada tantangan, ada pergumulan, jangan heran. Namanya hidup dan masalah itu jalan bersama. Selama masih hidup, masih ada masalah. Kapan tidak ada masalah? Kapan tidak ada masalah, saudara? Kapan tidak ada masalah? Bukan kalau meninggal. Kalau meninggalnya dalam dosa, masuk neraka, masalahnya lebih parah, saudara. Iya, tetap ada tantangan. Tapi jangan takut, saudara. Dikatakan tantangannya bahkan, saudara, sampai di luar kemampuannya. Ya, sampai tadi Maria berkata, ya bagaimana ya itu bisa terjadi karena aku belum bersuami. Ada tantangan, bahkan tantangan yang sampai tidak bisa diatasi. Dalam hidup kita, kadang-kadang kita ya nggak ada masalah. Kadang-kadang masalah kecil, kadang-kadang ada masalah sedang, kadang-kadang kita menghadapi masalah besar. Bahkan kadang-kadang menghadapi tantangan yang tidak bisa kita atasi. Seperti yang dialami oleh Maria. Maria mau mengatasi seperti apa? Enggak mungkin bisa. Tantangan yang tidak mungkin bisa diatasi oleh Maria. Maka dia berkata, bagaimana itu mungkin terjadi? Karena aku ya belum bersuami. Tapi luar biasa sekali, saudara, malaikat itu menjelaskan. Sekalipun kamu mengalami jalan buntu, sekalipun kami mengalami masalah yang tidak bisa kau atasi. Ya, ayat 5 tadi katakan, sebab malaikat padanya, Roh Allah akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Enggak mungkin perawan enggak melakukan hubungan seks kok mengandung. Saya jelaskan, memang enggak mungkin bagi manusia. Tapi saudara, yang melakukan bukan dia. Roh Allah sendiri akan turun. Roh Allah sendiri akan menaunginya. Roh Allah sendiri akan berkarya. Sehingga yang tidak mungkin hamil akan hamil.
Karena roh Allah yang melakukannya, yang membuatnya dia hamil. Dan akhirnya suku-suku melahirkan. Maka anaknya disebut anak Allah, bukan anak Yusuf, saudara, suaminya. Karena itu bukan perbuatan laki dan perempuan, saudara. Dia perawan, tapi roh Allah yang menaungi dia. Roh Allah yang berkarya, yang membuat dia mengandung. Roh Allah yang membuat ya Allah turun ke dunia, dilahirkan sebagai manusia. Jadi dikukan nggak bisa, betul nggak bisa. Dalam hidup kita ngalamin banyak nggak bisa, tapi ada tangan Tuhan yang akan turun tangan, yang akan menyertai kita, yang akan menolong kita, yang membuat yang tidak bisa kita atasi, akhirnya bisa teratasi. Karena Allah yang menolong kita, Allah yang mengatasi masalah kita, yang tidak bisa jadi bisa. Saudara, itu sesuatu yang luar biasa bagi Maria. Jalan buntu, tapi malaikat berkata, ada Tuhan yang akan berkarya. Turun. Bagi kita semua juga sama, saudara. Saat mengalami jalan buntu, kalau ada di antara saudara saat ini sedang mengalami masalah yang saudara nggak bisa mengatasi, sudah nggak mungkin bisa mengatasi, mungkin orang lain pun juga nggak ada yang bisa menolong saudara. Dengar, ada Allah, ada Tuhan yang turun tangan, yang bisa menolong, yang bisa membuat yang tidak mungkin jadi mungkin, yang bisa membuat masalah diubah menjadi mahkota, yang bisa membuat saudara ya aniaya menjadi anugerah, saudara. Yang buka jalan saat tidak ada jalan. Maria diteguhkan, ada masalah tapi juga ada pertolongan Tuhan. Ada tantangan tapi ada perlindungan daripada Tuhan, saudara. Ada jalan buntu tapi ada Tuhan yang buka jalan. Wah, luar biasa sekali, saudara. Lalu ayat 36 dikatakan, dan sesungguhnya Elisabeth anakmu itu pun ya sedang mengandung seorang laki-laki ya pada hari tuanya, tidak bulan ke-6. Ceritanya Elisabeth ini mandul, jadi nggak bisa punya anak. Maka sampai tua juga tidak punya anak. Harusnya secara manusia nggak mungkin bisa mengandung karena sudah lanjut umur ditulis Alkitab. Tapi tangan Tuhan bisa membuat yang tidak bisa jadi bisa. Kalau Maria masih perawan, belum melakukan hubungan seks, bisa mengandung. Karena roh Allah yang turun, saudara, yang berkarya. Elisabeth sama, mandul, saudara. Rahimnya mandul, gak bisa mengandung. Tapi sama, tangan Tuhan yang menjamahnya. Tangan Tuhan yang menyembuhkannya. Tangan Tuhan yang membuat yang tidak bisa jadi bisa. Tangan Tuhan yang membuat mandul jadi subur. Dikasih contoh, lihat, sudah ada banyak orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Saya bersyukur setiap saya menghadapi tantangan, masalah apapun, selalu dikuatkan oleh Tuhan. Lihat, ya karya Tuhan yang sudah pernah dilakukan kepada banyak orang. Saya pun diingatkan masa-masa sebelumnya, tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah pernah saya alami. Yang sudah dilakukan dalam hidup saya. Sehingga menguatkan, sehingga meneguhkan saya. Saudara, selalu. Bahkan ditutup lagi dengan satu perkataan malaikat. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Setiap kali jalan buntu, ingat perkataan ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Setiap kali mempelai nanti ada pergumulan apapun, ingat. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mustahil bagi kita, bagi Allah tidak mustahil. Enggak mungkin bagi kita, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Artinya diteguhkan, ada jalan keluar. Sebab Tuhan bisa jadi jalan keluar. Ada pertolongan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, sekarang ayat yang terakhir itu temanya, saudara. Yaitu Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padamu menurut perkataanmu itu. Jadi kalau saya ambil perkataan Maria itu, saat itu Maria ambil keputusan berserah total kepada Tuhan. Saya ulangi ya. Setelah dijelaskan Tuhan punya rencana yang luar biasa. Ya, melampaui pikirannya, tapi ada tantangan. Tantangannya juga enggak bisa dilakukan oleh manusia,
tapi diteguhkan. Nanti Tuhan yang akan turut campur. Ya, lalu yang lain juga diberi contoh yang sudah pernah ditolong. Lalu dia dikatakan lagi, bagi Allah tidak ada yang usai. Ini keputusan Maria. Kalau begitu dia berani ambil ya keputusan, serahkan total dalam tangan Tuhan. Jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi sesuai dengan firman-Mu ini. Jadi artinya berserah total bukan karena putus asa. Berserah total bukan karena menyerah. Berserah total karena percaya. Berserah total karena iman. Berani serahkan dalam tangan Tuhan karena percaya. Dalam hidup kita akan mengalami seperti itu. Saya pun ngalami, saudara. Kadang-kadang ngalami tantangan, kesulitan, masalah. Ya, belum lama juga ngalami. Tapi saya bersyukur Tuhan ngajari saya berserah total. Waktu saya menghadapi masalah, pergumulan, kadang-kadang buat hati ini gejolak. Kadang-kadang buat hati ini tertekan. Kadang-kadang banyak sekali, saudara. Sehingga kadang-kadang banyak pergumulan. Saat Tuhan ajari saya berserah total. Lalu saya serahkan masalah saya total dalam tangan Tuhan. Karena saya percaya Tuhan yang akan menolong. Yang pertama yang saya alami, hatiku lega. Tekanan-tekanan itu hilang. Saudara, pergumulan hati itu hilang. Hatiku lega, hatiku lapang. Masalah itu sudah seperti nggak ada sendiri. Karena sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam turut campur Tuhan. Sudah nggak jadi beban lagi. Serahkan total masalah itu. Serahkan total pergumulan yang tidak bisa saya. Yang pertama saya rasakan hatiku lega. Tidak dicikam oleh ketakutan. Tidak ya putus asa. Tidak berpikir kalut, tidak pikir salah, ngomong salah. Lega. Yang kedua, saya lihat bukan hanya hatiku lega. Waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Dalam kehidupan kita saya sering melihat saat kita masih mengandalkan kekuatan, berjuang habis-habisan. Seringkali Tuhan itu diam. Biar kita berjuang. Tapi sampai nanti akhirnya Tuhan akan izinkan kita mentok. Sudah enggak bisa. Mau apapun enggak bisa. Berusaha apapun enggak bisa. Sampai kita menyerah pada Tuhan. Tuhan turun tangan. Jadi waktu berserah total. Yang pertama membuat hati saya lega. Ya enggak tertekan lagi. Enggak sedih lagi. Saudara, enggak goncang lagi. Yang kedua membuat pertolongan Tuhan datang. Membuat Tuhan turut campur. Maria juga sama. Berserah total. Dia enggak takut lagi. Nanti gimana kalau dirajam. Nanti gimana kalau kehilangan. Ya Yusuf calon suaminya macam-macam. Dia sudah lega dalam tangan Tuhan. Tuhan bisa berkarya. Enggak ada yang mustahil. Dia enggak tertekan hidupnya. Tapi juga membuat tangan Tuhan berkarya. Lah itu luar biasa sekali, saudara. Dan akhirnya membuat janji Tuhan jadi kenyataan. Rencana Tuhan jadi kenyataan. Akhirnya, saudara, apa yang dijanjikan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita. Maria, Yusuf mengalami janji Tuhan menjadi kenyataan. Ya, tapi juga harus taat lakukan tuntunan Tuhan. Pimpinan Tuhan. Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Sesuai firman Tuhan. Luar biasa. Ini pesan Tuhan untuk mempelai berdua. Berani berserah total dalam pernikahanmu. Dalam rumah tanggamu nanti. Dalam setiap pergumulanmu. Maka engkau akan dituntun Tuhan. Maka engkau akan disertai oleh Tuhan. Maka engkau akan mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Tapi biar firman ini buat kita semua. Apalagi saat saudara menghadapi tantangan yang berat. Yang tidak bisa diatasi oleh siapapun. Saudara enggak bisa berserah total. Dalam tangan Tuhan enggak ada yang mustahil. Berserah total. Kita akan lega. Berserah total membuat Tuhan turun tangan. Berserah total membuat kita ngalami pertolongan Tuhan. Ngalami ya berkat Tuhan. Ngalami kasih karunia Tuhan yang nyata. Dan itu indah. Ya, saya juga ngalami. Saya doakan mempelai berdua akan mengalami seperti ini. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Ada tantangan, jangan takut. Serah total dalam tuntunan Tuhan. Dalam penyertaan. Maka kasih karunia akan menjadi kenyataan.
Ya, saya tidak perpanjangkan. Saudara, sekarang akan masuk ikrar janji. Dalam pernikahan orang Kristen ada ikrar janji. Janji setia satu dengan yang lain. Ya, mempelai berdua akan menyatakan ikrar janji. Mempelai laki-laki akan berjanji, ikrar janji akan mengasihi mempelai perempuan seumur hidupnya. Dia satu-satunya istrimu yang kau kasih. Istri juga janji setia juga mengasihi selama-lamanya seumur hidup. Apakah siap mempelai berdua? Siap bangkit berdiri. Ya, kita masuk ikrar janji. Ya, saya beri kesempatan mempelai pria lebih dulu menyatakan ikrar janjinya. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Joko Teguh Wiono menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Tirsa Melvira Evelina Warayuda yang berada di hadapan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya. Baik dalam suka maupun duka, dalam kelemahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah janji saya berjanji. Amin. Ya, mempelai laki-laki, Teguh sudah menyatakan ikrar janji. Sekarang mempelai wanita juga menyatakan ikrar janji setianya. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Tirsa Maifira Evelyn Warayuda menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Joko Teguh Wiono yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Ya, kalian berdua sudah nyatakan ikrar janji setianya. Sekarang kita akan masuk acara berikutnya, penyembatan cincin. Penyembatan cincin itu juga merupakan ikatan pernikahan kedua. Ikrar tadi ada suara yang didengar tapi enggak ada benda sebagai bukti. Kalau penyembatan cincin ini terbalik, enggak ada suara yang jadi saksi tapi ada benda yang jadi saksi. Ya, cincin dibuat melingkar, artinya adalah tidak ada habis-habisnya cintanya selama hidup. Cincin dibuat dari emas, artinya murni, dengan cinta yang murni, yang tulus, ya, mengasihi satu dengan yang lain. Saya berikan mempelai dulu, pria akan mempelai wanita sebagai ya cintamu, janjimu terus mengasihi dengan kasih yang murni, ya selama-lamanya seumur hidupmu. Saya juga berikan pada mempelai wanita untuk dikenakan pada mempelai pria. Silakan.
Ya, kalian sudah mengikatkan diri satu dengan yang lain. Sekarang kita akan datang pada Tuhan. Silakan berlutut di sini. Ya, kedua berlutut kanan dan kiri, kedua tangan disatukan. Kita akan datang pada Tuhan. Kita akan minta Tuhan yang teguhkan, Tuhan yang berkati. Saya undang semua bangkit berdiri, semua bangkit berdiri. Kita serahkan mereka berdua kepada Tuhan. Yang Tuhan yang metrekkan, Tuhan yang teguhkan, Tuhan yang berkati pernikahan ini menjadi pernikahan yang kudus, dikuduskan Tuhan, yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan, sehingga kebaikan Tuhan akan terus datang dalam rumah tangga ini. Hidupnya pada Allah. Kami serahkan di hadapan-Mu Tuhan, Joko Teguh Wiono, juga Tirsa, Mevira, Evelyn, Warayuda, di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau yang mempertemukan dan menjodohkan mereka. Saat ini Engkau juga yang beri kesempatan mereka supaya pernikahannya diteguhkan, dimetrekkan di dalam Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Maka Tuhan, saat ini Engkau sendiri yang hadir, Engkau teguhkan, Engkau berkati pernikahan mereka dengan segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Maka sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku teguhkan, aku metrekkan pernikahan ini menjadi pernikahan yang dikuduskan Tuhan, pernikahan yang diurapi Tuhan, pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Sejak saat ini dan seterusnya, semua berkat yang disediakan oleh Tuhan turun melimpah dalam rumah tangga ini. Berkat keturunan, berkat ketaatan, berkat kesetiaan, berkat kesehatan, berkat kebahagiaan, berkat kelimpahan, bahkan berkat-berkat rohani, semua yang disediakan Tuhan turun melimpah dalam rumah tangga ini, sehingga janji Tuhan, rencana Tuhan yang indah terjadi dalam keluarga ini, menjadi keluarga yang sukses dan bahagia, keluarga yang berkenan di hatinya Allah, keluarga yang disukai oleh Tuhan, yang diberkati, dan orang boleh melihat Allah Tuhan menyertai mereka senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah teguhkan, kami sudah berkati pernikahan ini, sungguh-sungguh menjadi pernikahan yang kudus, yang diurapi, yang berkenan, dan mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan bangkit berdiri, kembali ke tempat semula. Kita akan melakukan acara yang berikutnya. Ya, kita akan masuk dalam acara membuka cadar. Mempelai pria akan membuka cadar mempelai wanita. Ya, mereka sudah diteguhkan, dimetrekkan, diberkati menjadi suami istri. Sekarang mempelai pria membuka cadar mempelai wanita. Silakan. Mereka bukan lagi dua, tapi sudah menjadi satu. Sebagai mereka akan diikat dengan tali yang namanya kasih, supaya terus tali kasih itu mempersatukan mereka. Sebagai pertanda, maka mempelai laki-laki akan mencium mempelai wanita. Ya, silakan Teguh. Ya, beri tepuk tangan saudara, beri tepuk tangan untuk mereka. Mereka akan terus diikat dengan tali yang namanya tali kasih, sehingga terus bersatu, dan itu menjadi indah saudara. Iya, lalu demikian kami umumkan setelah lahir keluarga yang baru, mereka sekarang bukan satu dua, tapi sudah menjadi satu keluarga yang baru di dalam Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan semuanya, sudah sambut keluarga yang baru ini saudara. Lalu saya undang wakil dari gereja untuk menyerahkan Alkitab, kenang-kenangan, ya, supaya dipakai
untuk terus membangun rumah tangganya. Sekarang kita akan masuk acara berikutnya, yaitu mempelai berdua datangi orang tuamu. Ya, ucapkan terima kasih, hormat. Semua boleh duduk, saudara. Semua boleh duduk. Ya, mempelai berdua datangi orang tua untuk mengucapkan terima kasih pemeliharaannya sejak dari kecil. Ya, untuk menghormati, bahkan untuk minta doa restu orang tua. Silakan mempelai laki-laki dulu. Terima kasih Bapakku dan Ibuku yang sudah membesarkan saya dan selalu mendukung apapun keputusan saya. Tidak ada kata-kata sing lebih lagi kalian orang tua aku yang terbaik. Terima kasih Pak, Bu. Ya, anakku, mudah-mudahan anakku sekalian bisa hidup bahagia selamanya sampai hari tua. Ya, mempelai bisa sungkem beri hormat orang tua. Sekali lagi ucapkan terima kasihmu. Orang tua, berkatilah anakmu dengan doa restumu. Doa restu untuk orang tua sangat berharga untuk anak-anaknya. Berbahagia anak-anak yang dapat doa restu dari orang tua. Karena doa orang tua didengar oleh Tuhan. Tuhan akan memberkatinya, anak-anak, karena doa dari orang tua. Anak, belajar jadilah anak yang baik. Tuhan berkata kalau kita jadi anak yang baik, maka akan diberikan umur panjang, maka akan diberikan anugerah dan berkat, maka mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Anak yang bisa menjadi anak yang baik. Peristiwa ini juga mengajarkan kita, saudara, jadilah anak yang baik, saudara, anak yang akan disukai oleh Tuhan, dan Allah akan memberkati dengan limpah kehidupannya. Jangan sampai jadi anak yang kurang ajar. Kalau ada yang anak kurang ajar dengan orang tua, datangi orang tua, pulang dari sini, minta maaf, minta pengampunan, minta doa restu. Apa yang kita lihat adalah satu yang indah. Anak dengan orang tua sungguh-sungguh membangun hubungan yang baik. Anak menghormati orang tua memberkati anaknya, mendoakan anak-anaknya. Ini satu hal yang indah, yang perlu dicontoh, yang perlu dilakukan, dipraktekkan, sehingga hubungan orang tua dan anak menjadi baik. Sekali lagi untuk saudara, buka hati juga bagaimana hubunganmu, orang tuamu, anakmu, saudara. Bangunlah hubungan yang baik. Orang tua juga sama, pelihara anak dengan baik, didiklah anak dengan baik, bertanggung jawab pada Tuhan, maka engkau menjadi orang tua yang disukai Tuhan. Alkitab berkata sampai masa tuamu, engkau akan dipelihara, engkau akan dijaga dan diberkati. Saya berikan kesempatan juga sekali lagi mempelai wanita. Terima kasih Ayah, kebanggaanku, Mama kebanggaanku. Terima kasih sudah bertanggung jawab dari aku bayi sampai aku ada di tempat ini. Terima kasih Ayah, Mama ajari aku buat mengenal Tuhan sampai bisa melayani di tempat ini. Ayah yang kemana-mana antar aku dari sekolah sampai aku kerja, orang yang pertama selalu antar aku. Dan hari ini antar aku untuk menikah. Mama, terima kasih sudah urusi semua hal-hal di hidupku. Tidak
tahu lagi gimana aku tanpa mama. Terima kasih mama, ayah. Yang terbaik buat aku. Mevi dan Joko Teguh selalu berserah sama Tuhan dan selalu andalkan dalam kehidupan kalian, andalkan Tuhan. Biar Tuhan selalu campur tangan dalam hidup kalian. Berserah total, berharap sama Tuhan. Dan Tuhan, biar Tuhan selalu menyertai, memberkati kalian berdua sampai nenek kakeknya. Punya turunan ilahi yang luar biasa, diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kembali anak, sungkem, hormati, sekali lagi ucapkan terima kasihmu. Orang tua, berkati dengan doa restumu untuk anak-anakmu. Jadilah anak yang baik, jadilah orang tua yang baik, yang bertanggung jawab memelihara, mendidik anak-anaknya. Karena Tuhan akan pelihara sampai masa tuanya. Kita bisa petik pelajaran, saudara, dan untuk terus memperbaiki hidup kita, hubungan kita antara orang tua dan anak diperbaiki. Biarlah kali ini bukan hanya mengikuti pemberkatan nikah, tapi juga dapat berkat dari firman dan dapat berkat hubungan orang tua dan anak diperbaiki, bahkan ditingkatkan lagi. Karena hubungan orang tua anak baik disukai oleh Tuhan, berkenan dan dapatkan anugerah. Ya, sekali lagi, jadilah anak yang baik, saudara. Jangan kurang ajar. Kalau ada yang kurang ajar atau salah, pulang dari sini cari orang tuamu. Minta ampun, minta maaf. Minta doa restu orang tua. Orang tua juga sama, bertanggung jawab dengan anak yang dipercayakan Tuhan. Kalau ada yang tidak dipelihara, tidak dididik, diperjuangkan dengan baik, cari anakmu. Itu tanggung jawab daripada Tuhan. Orang tua yang bertanggung jawab akan dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Ya, saya rasa baik sekali kita dapat belajar yang baik supaya hubungan orang tua dan anak selalu dibangun sebaik mungkin. Sekarang kita akan dengarkan mungkin ucapan terima kasih dari keluarga atau mempelai berdua. Kalau ada yang mengucapkan, ya silakan. Puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai kami, yang telah memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kedua kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Obaja Tanto Setiawan. Terima kasih atas pelayanannya. Terima kasih yang telah memberkati putra-putri kami dalam pemberkatan pernikahan.
di siang hari ini. Dan firman-Nya yang telah menguatkan kita semua. Firman-Nya yang telah meneguhkan kita semua. Firman yang telah mengajarkan kita semua. Terima kasih Pak Obaja. Ketika kami ucapkan terima kasih juga kepada para pelayan Tuhan, juga para staf di gereja GBI Keluarga Allah di sini. Terima kasih buat segala sesuatu yang telah dipersiapkan untuk acara pemberkatan pernikahan anak kami. Dan ketika terakhir kami ucapkan terima kasih kepada sahabat, teman, saudara-saudara semuanya. Dan hadirin di tempat ini berbahagia. Terima kasih atas dukungan doanya. Terima kasih buat segalanya. Tuhan memberkati. Kita sudah mendengar ucapan terima kasih yang disampaikan oleh Bapak Junet Warno Widodo. Sukacita besar pagi dan siang hari ini bagi keluarga besar. Dan di momen pertama, sesaat setelah mereka diberkati sebagai keluarga, Teguh dan Mevi akan memberikan persembahan sulung sebagai tanda syukur atas setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi mempelai. Bahkan persembahan sulung ini menjadi sebuah lambang bahwa dalam rumah tangga baru ini akan senantiasa mengutamakan Tuhan. Sebab keluarga yang mengutamakan Tuhan, keluarga yang menomorsatukan Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan adalah keluarga yang akan terus mengalami tuntunan dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup mereka. Anugerah Tuhan menyertai mereka, anak-anak mereka bahkan cucu sampai keturunan adalah orang-orang yang diberkati. Bapak Ibu, kita melihat betapa mempelai berdua adalah pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Dan ini sebuah anugerah yang luar biasa. Pemberkatan pernikahan Teguh dan Mevi adalah sebuah kebaikan dan kemurahan dari Tuhan. Ya, saudara, peneguhan pemberkatan nikah sudah selesai. Kita akan tutup dalam doa. Sudah semua bangkit berdiri, semua bangkit berdiri. Ya, kita akan tutup dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan, hadirat Tuhan, Tuhan yang sudah meneguhkan dan memberkati pernikahan ini. Sejak saat ini mempelai berdua, Teguh, Mevi, bangun rumah tangga yang baru. Mereka sudah menjadi suami istri, rencanamu terjadi dalam kehidupan mereka. Amin. Tuhan kau membuat mereka terus imannya teguh seperti Amin. nama yang sudah Tuhan berikan. Bahkan berani berserah total kepada Tuhan dalam segala hal. Amin. Sehingga Tuhan yang turun tangan senantiasa. Terus Tuhan sepenuhnya dalam kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Berkati kedua orang tuanya. Amin. Berkati semua yang sudah hadir, yang melayani. Juga semuanya dalam kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Dalam nama, di atas segala nama, namamu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Sekali lagi ucapan syukur kami. Semua yang masih dilakukan dalam anugerah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, saudara, kita sudah selesaikan. Mempelai berdua akan maju ya untuk memberikan jemaat yang mau memberikan salam untuk mempelai berdua. Ini keluar Aku Tuhan. Ya, saudara semua akan maju ke depan memberikan ucapan selamat salam untuk mempelai berdua. Ya. jagahiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani.
dan lindungi